waktu subuh. Akan mencoba agak lebih depan ya. Alhamdulillah masih kosong. Sama sunnah walaupun satu hari. Begitu juga dengan sholat. Kalau misalkan kita nanti di masjid Kuba mau sholat 2 rakaat, boleh nggak niatnya sholat tahiyatul masjid plus sholat duha? Dalam sholat satu sholat 2 rakaat, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena sunnah sama sunnah. Maka sunnah sama sunnah ini boleh tidak? Makanya yang penting masalah niat. Makanya dalam hal ini juga ini kita sedang melaksanakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat suci, yaitu pelaksanaan ibadah umroh. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan kita semuanya untuk memperbaiki niat, urusan niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai niatnya karena biar ada campur ria, sum'ah, ujub, ria, bukan ya jalan-jalan umroh. Oh, biar ditanya kemana, oh saya habis umroh, saya habis umroh. Kalau misalkan niatnya cuma sekedar jalan, nggak jadi masalah. Niatnya memotivasi orang, ayo atuh, kamu ada uangnya, ada rezekinya, berangkat umroh, nggak jadi masalah. Tapi kalau niatnya lihat, biar dia puji-puji, biar disanjung, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati. Sayang, jangan sampai amal ibadah kita nilai pahalanya berkurang di sisi Allah atau bahkan nggak ada pahalanya sama sekali karena niatnya salah, karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya termasuk masalah foto-foto atau foto nggak jadi masalah, boleh-boleh aja dengan kenangan kita di sini sama keluarga, sama teman-teman, ya kan? Kita punya foto ketika kita upload di WhatsApp story, Instagram, dan apa namanya medsos lainnya nggak jadi masalah. Cuman hati-hati ketika memposting, niat kita dikoreksi dulu. Kita postingnya untuk tahajud iman, dalam arti kita bersyukur nikmat Allah, ternyata Allah mudahkan kita bisa di sini, nggak jadi masalah. Kita niatnya karena memang buat memotivasi orang lain, semoga orang lain juga termotivasi biar bisa ke sini, insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau niatnya biar ntar dipuji-puji orang, disanjung-sanjung orang, niatnya buat hal-hal yang demikian, sayang ya, jangan sampai pahala kita gugur atau berkurang karena niatnya yang kurang baik. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sudah dekat ya di Masjid Kuba, ya, Masjid Kuba di dekat kita. Kita sekarang di lampu merah ya, saat ini kita Oke, assalamualaikum. Kita alhamdulillah sedang berada di Masjid Kuba bersama rombongan jemaah koordinator and travel. Nanti yang laki-laki bisa langsung masuk ke sini, yang perempuan juga ada dalam masuk lagi biar masuk ke dalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah koordinator sedang melaksanakan dan ada yang telah melaksanakan salat di Masjid Kuba. ataupun polis ketika ketika musim panas, mereka berdagang ke Syam biasanya, berdagang ke Syam, berdagang ke Yaman. Syam itu kalau sekarang udah jadi 4 negara ya, yaitu Palestina, Syria, Jordan, Lebanon, sama Suriah. Kalau dulu disebutnya 4 negara ini Syam. Nanti kaitannya perdagangan apa namanya orang-orang Mekah ke Syam ini dengan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang-orang Mekah kalau mau berangkat ke Syam, mau ke Yordan dan misalnya tadi Suriah, Palestina, dan sekarang mereka kalau orang-orang Quraisy ke Syam itu pasti melewati Madinah. Nah makanya Nabi SAW waktu hijrah dari Mekah ke Madinah itu kabur makan waktu ibaratnya sampai 9 hari. Kenapa? Karena Nabi SAW melewati jalur yang nggak biasa dilalui oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau Nabi SAW biasa lewat jalur normal, maka otomatis orang kafir Quraisy gampang ketemu Nabi. Kita biasa ke Syam. Dan mereka sekarang semuanya dikuburkan di sini. Adapun Gunung Uhudnya, tadi sebagian ada yang bertanya Gunung Uhudnya mana ini? Gunung Uhud dari ujung ke ujung. Ya. Luasnya 7 km, panjangnya 7 km, lebarnya 3 km. Jadi Gunung Uhud ini besar banget. Adapun yang ini, yang kecil, ini disebut namanya Jabal Rumah. Nama Jabal Rumah nanti akan kita jelaskan tentang makanya kemarin yang kita tekankan tentang masalah sholat jenazah. Lihat Gunung Uhud segede gini, ini pahala yang didapatkan dengan orang sekedar sholat jenazah 3 menit, segede gini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kita sama-sama baca doa dan ucapan salam dulu untuk para syuhada Uhud dan yang dikuburkan di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Ya ahlal kubur. Inna insyaallah bikum lahikun. lahibun. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Doanya pendek ya, insya Allah bisa dihafal, dan setiap kita ke kuburan manapun sunnahnya baca doa ini ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Adapun nanti kita penjelasan lebih detailnya di bis aja ya, biar nggak terlalu panas. Di sini sedikit aja. Intinya para syuhada Uhud ini kurang lebih ada 70 orang. Yang paling terkenal adalah siapa? Sayyidina Hamzah ya. Sayyidina Hamzah yang dikuburkan di sini, dan juga Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ini dai utusan pertama Rasulullah SAW yang diutus dari Mekah untuk ke Madinah nyebarin agama Islam, ngajarin agama Islam di Madinah. Nah, aslinya mereka ini yang dikuburkan di Uhud itu di daerah sini, mereka kuburannya bukan di sini. Jadi dulu itu ketika perang Uhud mereka ada yang misalkan meninggalnya di sini, ya udah dikuburannya di sini. Mereka ada yang meninggal di sana, dikuburin di sana. Terpencar-pencar. Gak ada yang dikuburin di sini satupun. Nah, kemudian kurang lebih 100 atau 200 tahun setelah kejadian perang Uhud ya, di zamannya kekhalifahan, udah nggak ada para sahabat waktu itu, ternyata Madinah dilanda banjir. Efek dari dilanda banjir tersebut, qadarullah, ternyata sampai kuburannya pada ambles, dan jasad-jasad para syuhada Uhud ini muncul di permukaan, dan 100% semua jasadnya utuh, sampai masih keluar darah segarnya. Ya, dan sampai ketahuan, oh ini Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena dadanya udah bolong. Karena kan kita tahu ya, beliau wafat, kemudian hatinya diambil oleh Wahsy ya, kemudian hatinya dimakan oleh Hindun. Makanya ada bekas sobekan di dadanya. Terus sahabat-sahabat yang lain yang kupingnya patah, yang hidungnya patah, semua masih utuh. Makanya diketahui, oh ini sahabat siapa. Akhirnya ketika itu Khalifah memutuskan untuk dikumpulkan di satu titik dari kuburan-kuburan yang ada, yang tadinya sebelah sini, sebelah sana, akhirnya dikumpulkan jadi satu daerah yang kita lihat saat ini. Yaitu yang dikotakin itu yang tempatnya Sayyidina Hamzah. Ya. Adapun yang lain-lainnya udah nggak terlalu nampak, ada beberapa sahabat-sahabat lain yang dimakamkan di sini. Tapi yang paling ma'ruf, yang paling masyhur adalah Sayyidina Hamzah dan juga Mus'ab ibn Umair ya, di daerah sini. Insya Allah penjelasan lebih jelasnya mengenai Gunung Uhud dan Perang Uhud kita jelaskan di bis biar nggak terlalu panas. Kalau ini disebut dengan Jabal Rumah. Jabal Rumah ini rumah itu artinya adalah pasukan para pemanah. Jadi dulu pasukan pemanah itu ada 50 orang yang naik ke atas sini. Dan Perang Uhud itu terjadi antara gunung ini, Jabal Rumah ini sama Jabal Uhud. Jadi peperangannya dulu di sini, daerah sini, peperangan itu. Makanya dimenangkannya oleh pihak mana? Insya Allah nanti kita jelaskan. Karena perlu agak panjang tentang masalah menang kalah dalam Perang Uhud ini. Oke? Insya Allah cukup sekian detailnya, insya Allah kita tulis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang lagi kita ke kota ini bersama keluarga tercinta dalam keadaan satu atapnya. Apalagi kita sedang safar ya, maka doa orang yang safar dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus kita juga lagi melakukan bulan suci insyaallah yang safar dalam rangka prosesi ibadah yang agung, yaitu Koordinator akan scan barcode tiket ya untuk masuk ke antrian naik kereta cepat. Alhamdulillah ini sedang proses ya. Oke, kita menuju ke kereta ya, untuk semoga Allah beri kelancaran dalam melaksanakan umrohnya di hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo, assalamualaikum. Halo Bu, assalamualaikum. Dilihat kecepatannya kurang lebih 247 sampai 250 km per jam. Insya Allah kita akan sampai dalam waktu 2 jam 40 menit.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, jemaah kurniatur baru sampai di kota Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita menuju bus rombongan umroh dari Kurniatur and Travel menuju Mekah Al Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Buruk ya, sinyalnya harusnya 150 berapa gitu ya, tapi belum sampai ya. Ini karena 90 banyak yang pakai kayak Pak. Jadi bentrok. Iya. Ya tumpang tindih. Soalnya ada yang ngaji ya barusan. Alhamdulillah kita telah di Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan proses sa'i setelah melaksanakan tawaf dan juga sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, dan kebetulan barusan juga sudah masuk waktu zuhur, waktu asar, dan jemaah kurniatur telah melaksanakan sholat asar berjamaah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melaksanakan rukun umrah yaitu sa'i bersama rombongan jemaah kurniatur. Dilanjut dengan melanjutkan kegiatan sya'i putaran ke 5.